Nahum dulu ya. Pertemuannya dibuat sengaja panjang ya, jadi 5 kali pertemuan, ini pertemuan yang kedua. Nah, kenapa dibuat panjang? Supaya kita ini belajar bersama-sama. Kalau kita bicara tentang bulan kitab suci, begini Bapak Ibu, mulai mengikuti kegiatan bulan kitab suci tahun berapa? Ada yang tahun 2000 sudah mulai ikut bulan kitab suci? 2000. Ada. Ada yang dari tahun 90 sudah ikut bulan kitab suci? Ada yang dari tahun 80 ikut bulan kitab suci? Beda, Pak. Ya, Ibu, Ibu Valena beda ya. Kemudian bulan kitab suci itu dimulai secara resmi tahun 77 sebenarnya. Dan kemudian awalnya itu dimulai tahun 75, 76 itu untuk ya percobaan gitu ya. Itu berkaitan dengan sosialisasi terjemahan kitab suci untuk seluruh gereja. Tujuannya supaya umat mengenal Alkitabnya, supaya kemudian umat juga membaca kitab suci. Dan ya, ini yang kita perlu perhatikan sampai sekarang. Jadi ketika kita mengikuti kegiatan bulan kitab suci, itu tujuannya nomor satu, umat membaca kitab suci. Kemudian setelah membaca, ya menikmati. Kalau di bulan kitab suci membaca bersama-sama dalam komunitas, tetapi itu bukan segala sesuatu. Sesudahnya ya, kita sendiri-sendiri membaca kitab suci sendiri, menikmati pembacaan kitab suci. Nah, berkaitan dengan hal ini, kan di tahun ini yang kita diajak untuk pelajari, kita diajak baca, itu 2 kitab yang bisa dikatakan jarang dibaca. Ada yang bahkan baru tahu ternyata di dalam Alkitab itu ada kitab namanya Nahum. Ada yang begitu. Nah, kitab ini, kalau Nahum ya, itu nggak muncul di bacaan hari Minggu. Habakuk muncul 1 kali di bacaan hari Minggu. Tetapi ya 1 kali setelah 3 tahun ya orang bisa lupa, apalagi juga memang nyatanya jarang didiskusikan. Nah, kemudian ketika pertama kali membaca kitab Nahum, orang bisa terkaget-kaget. Kenapa? Karena ketika membaca kitab ini kok tampaknya mengerikan. Gambaran tentang Tuhan yang ditampakkan di dalam kitab Nahum itu tampaknya kok menakutkan. Tuhannya begitu kejam. Kemudian seperti nggak ada belas kasihan gitu ya. Tetapi kemudian ketika berhadapan dengan teks yang seperti itu, nggak ada pilihan. Kita perlu belajar. Jadi kalau tiba-tiba kita membaca, merenungkan, lalu mikir sendiri, bisa jadi orang akan kebingungan dan bisa aja diambil pelajarannya ini keliru. Nah, karena itulah kita perlu belajar. Dan setelah dipelajari, Bapak Ibu akan menemukan ya pelajaran, menemukan keindahan, menemukan ya apa yang sebenarnya mau ditampakkan, dinyatakan Tuhan lewat kitab yang tampaknya sulit, tampaknya kejam gitu ya. Nah, sekarang begini dulu Bapak Ibu, silahkan mempersiapkan membuka kitab Nahum. Silahkan dibuka teksnya. Usahakan menggunakan Alkitab ya, bukan handphone, tapi memang menghadapi ini Alkitab. Ini di sekitar saya itu ada berapa Alkitab ini? 1, 2, ada 3 Alkitab. Kalau mau handphone, di handphone ada yang mau bahasa
Ibrani, Yunani juga ada di handphone, tetapi tujuannya lain kalau Alkitab di handphone atau di alat elektronik ini. Nah, kemudian sekarang lihat kitab Nahum itu ada berapa bab? 3. Kalau kalau di tempat Bapak Ibu belajar ini situasinya menguntungkan, tenang, Bapak Ibu boleh nyalakan mikrofon, kita diskusi, ya. Nah, kemudian ada 3 bab. Dan kemudian coba lihat aja ya judul-judulnya. Lihat ke bab 1 ayat 1 dulu. Kita ketemu dengan judul. Judulnya adalah ucapan ilahi Murka. tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Ya, judul. Terus habis itu di ayat 2 sampai dengan ayat 8 kita ketemu satu perikop, dan ini yang dibacakan atau didiskusikan di bulan kitab suci pertemuan yang pertama, ya. Nah, di situ kita menemukan di ayat 2, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh dengan kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Nah, ini contoh teks atau ayat yang membuat orang bisa mengalami kesulitan ketika membacanya. Tetapi di sisi yang lain, Bapak Ibu coba lihat ke ayat 7. Ya, kita menemukan Tuhan itu baik, Baik. ya, dia menjadi tempat pengungsian, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, kemudian lihat perikop selanjutnya. Di situ judulnya Firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Nah, di sini kita akan menemukan ini Tuhan bicara tentang siapa, kepada siapa. Ini nanti berubah-ubah, Iya. ya, sehingga kita perlu melihat lebih rinci di bagian ini. Nah, kemudian perikopnya selesai di bab 2 ayat 2. Kesulitan yang dihadapi ketika membaca perikop ini menentukan Tuhan ini yang bicara siapa kepada siapa. Tiap ayat ini ketemu yang bicara beda. Sekarang lihat ya, ayat 9. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Sebab Ya. mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Ini ngomong kepada siapa? Tentang siapa? Sekali lagi, ini yang bisa membuat orang bingung. Tapi begitu lihat ayat 11. 12. Beginilah Ayat 11, firman Pak. Tuhan. Ya, saya lihat dulu ayat 12. Ini contoh yang membingungkan, kita belum mendiskusikannya. Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Terus, sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Siapa mereka? Siapa engkau? Nah, kemudian yang berikutnya, di bulan kitab suci pertemuan yang kedua, bacaan yang diambil itu bab 2 ayat 1 sampai dengan 2. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Ini Tuhan bicara, ini siapa bicara kepada siapa, bahkan begitu pertanyaannya. Begitu masuk ayat 2, sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya, ya, dan telah membinasakan carang-carang. Ini bagian ini perlu dipelajari detail kalau yang ini. Ya. Kemudian ketika bicara ini lanjut ya, bab 2 mulai dari ayat 3 sampai dengan 13. Kita akan menemukan puisi yang indah tetapi isinya keras. Ya. Sekarang begini.
kalau membaca ayat 3 ini ya, kita lihat puisi tentang perang, kita bisa menikmati keindahan puisinya, tetapi nanti akan ketemu puisi ini keras sekali isinya. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi. Kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari yang melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan, kejar-mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Tapi berikutnya, ayat 7. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Kemudian di bab 3 ya, ini praktis seluruh perikop, seluruh bab 3 ya, bicara tentang runtuhnya, hancurnya kota Niniwe. Ingat di judul tadi, ucapan ilahi tentang Niniwe. Bab 3 itu isinya bicara tentang kehancuran kota Niniwe. Berulang kali, minimal ada 2 kali ya. Sekarang Bapak Ibu lihat bab 3 ayat 5. 3 ayat 5. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Ini hancurnya, kalahnya Niniwe digambarkan seperti seorang perempuan yang dipermalukan. Jadi ini ya yang kita lihat secara menyeluruh di kitab Nahum. Nah, untuk bisa memahami nubuat Nahum, Bapak Ibu, kita perlu ingat, kitab Nahum tidak bicara untuk orang Indonesia. Kitab ini bicara untuk atau tentang orang Niniwe. Nahum itu orang Yehuda. Kita perlu lihat latar belakangnya, mengapa Nahum berbicara tentang Niniwe dan bicaranya begitu dahsyat. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat latar belakang perjumpaan orang Yehuda dengan Niniwe yang adalah ibu kota kerajaan Asyur. Bapak Ibu yang malam ini baru join nanti boleh lihat rekaman yang pertemuan yang lalu ya, karena saya tidak bisa menyampaikan ulang apa yang sudah dipelajari di pertemuan yang lalu. Ringkasnya ya saya akan sampaikan. Jadi seorang nabi bicara pada waktu tertentu, di tempat tertentu, kepada orang tertentu juga. Nah, Nahum adalah orang Yehuda, berkarya untuk orang Yehuda, di tanah Yehuda, tapi bicara tentang Niniwe. Mengapa seperti itu? Ingat kembali, ketika Yehuda mau dikeroyok ya oleh Israel dan Aram di zaman Raja Ahaz, Yehuda minta pertolongan kepada Asyur. Lalu Asyur datang mengalahkan bangsa Aram. Perlu diulang apa enggak ini? Bapak Ibu jawab apa adanya. Perlu diulang apa enggak? Kalau perlu kita ulang, kalau enggak lanjut saya. Perlu, Pak. Perlu. Ya, kalau Pak. begitu Pak, perlu. tetap buka peta dulu. Peta yang bisa dibuka itu Alkitab yang lama, Alkitab yang baru petanya enggak lengkap. Buka dunia zaman purba, dunia kitab kejadian, dunia para bapa bangsa. Cari peta itu. Nah, kemudian dari situ Bapak Ibu silahkan ke Yerusalem. Yerusalem ya.
Dari Yerusalem, silahkan ke arah utara, cari kota Damsyik, cari Syria. Ingat, kalau ada titik berarti kota, kalau tidak ada titik, itu bisa berarti wilayah, bisa berarti kerajaan. Jadi dari Yerusalem ke utara, cari Damsyik. Damsyik itu adalah ibu kota kerajaan Syria atau Aram. Ya, ketemu? Dari situ silahkan belok kanan ke arah timur, dan kemudian di situ silahkan cari Mesopotamia. Ketemu dua sungai kan, ada sungai Efrat dan sungai Tigris. Terus ke arah timur, kemudian di bagian utara cari Asyur. Itu kerajaan. Kemudian di pinggir sungai silahkan cari kota Niniwe. Silahkan cari kota Niniwe. Kemudian dari Niniwe silahkan ke arah selatan dan cari kerajaan Babel. Dari kerajaan Babel, di kerajaan Babel cari kota Babel. Kemudian dari Babel silahkan ke arah timur, cari Susan. Ada kota Susan. Kemudian itu adalah wilayah, itu adalah kota atau ibu kota kerajaan Persia atau Elam. Dari Susan silakan ke utara lalu cari kota Ekbatana. Itu ibu kota kerajaan Media. Itu ibu kota kerajaan Media ya. Nah, itu harus diingat petanya ya. Kemudian buka peta yang kedua, peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Cari peta yang kedua, Kerajaan Israel dan Yehuda. Sudah ketemu? Nah, di Kerajaan Utara silahkan ke arah utara ya, dari ke utara. Kemudian di utara itu silahkan cari kota Dan. Bapak Ibu kemudian ke arah timur cari kota Syria. Kota Damsyik. Ibu kota Syria yang tadi kita lihat. Nah, posisi Damsyik ada di situ. Nah, dari Dan silahkan ke arah selatan dan cari kota Betel. Jadi dari Dan terus ke selatan cari kota Betel. Dari Betel terus ke selatan lagi silahkan cari kota Beersheba. Ada Beersheba di ujung selatan. Nah, antara Beersheba dengan Betel, kemudian cari Yehuda. Itu bukan kota, karena nggak ada titik kan, itu kerajaan. Di wilayah Yehuda ini, silahkan cari kota Yerusalem. Ya. Kemudian dari Betel sampai Dan, cari Israel. Cari Israel. Di wilayah Israel, di kerajaan Israel ini, silahkan cari kota Samaria. Silahkan cari kota Samaria. Nah, ceritanya sekarang begini. Nanti kita buka teks Alkitabnya ya. Ketika Saul, Daud, Salomo, 3 raja pertama Israel memerintah, kerajaannya utuh dari Dan sampai Beersheba. Setelah Salomo meninggal, dia digantikan oleh Rehabeam anaknya, kerajaannya pecah.
ketika 3 raja pertama itu berkuasa, Saul, Daud, Salomo memerintah, kerajaannya itu terbentang dari Dan sampai Beersheba, ibu kotanya Yerusalem, kerajaannya bernama Israel. Kemudian setelah setelah Salomo meninggal, kerajaan pecah. Orang-orang suku-suku di bagian utara dari Betel sampai Dan itu memisahkan diri, membentuk kerajaan sendiri. Perhatikan nama kerajaannya Israel. Kemudian keturunan Daud hanya memerintah di selatan. Nama kerajaannya Yehuda. Jadi keturunan Daud memerintahnya hanya di selatan, di Yehuda. Wilayah utara namanya Israel, ibu kotanya Samaria. Wilayah selatan namanya Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Itu yang terjadi. Sekarang silahkan kita ke 2 Raja bab 16. 2 Raja bab 16. Lihat kita mulai dari ayat 1 ya. Dalam tahun, perhatikan judulnya ya, Ahaz Raja Yehuda. Bab 17, Hosea Raja Israel. Gitu ya. Karena sudah ada 2 kerajaan tadi. Ayat 1, 16:1. Dalam tahun ke-17, zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam, Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. Kemudian sekarang silahkan ke ayat 5. Ayat 5 ya. Pada waktu itu majulah Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi tidak dapat mengalahkan dia. Perhatikan ada 3 kerajaan di sini. Ada Raja Aram, ada Raja Israel, dan Ahaz itu Raja Yehuda. Nah, kemudian sekarang lihat begini. 2 kerajaan mau melawan Yehuda ya. Yehuda merasa nggak sanggup untuk menghadapi 2 kerajaan itu. Apa yang dilakukan? Ayat 7. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel. Yehuda meminta bantuan Asyur. Bantuan Asyur nggak gratis. Ayat 8. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur untuk persembahan. Terus ayat 9. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, ibu kota Aram. Merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin rajanya dibunuh. Tiglat-Pileser Raja Asyur ya memenuhi permintaan Ahaz Raja Yehuda, lalu mengalahkan Damsyik, mengalahkan Aram. Tinggal 1 musuhnya, yaitu Israel. Nah, sekarang lihat Bapak Ibu ke bab 17. Bab 17 ya. Ayat 1. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Ela
menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja yang mendahului dia. Nah, lihat ayat 3. Salmaneser, raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Ini raja Asyur sudah ganti, tadi Tiglat-Pileser, sekarang Salmaneser. Nah, kemudian di ayat 4 itu dikatakan begini. Kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea, Raja Israel ya, ada persepakatan karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur. Perhatikan, tidak lagi mempersembahkan upeti kepada Asyur. Berarti Israel sudah takluk kepada Asyur, kan, bayar upeti kok. Tetapi Israel di bawah Raja Hosea itu minta bantuan menjalin relasi dengan Mesir untuk melawan Asyur tentu saja ya. Setelah Asyur mengetahui itu, lihat ayat 5. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Asyur menghabisi Israel. Seluruh penduduknya dibuat. Dan kemudian orang-orang asing ditempatkan di wilayah Samaria. Mereka itulah yang menjadi nenek moyang dari orang-orang Samaria yang kita kenal di Perjanjian Baru. Silahkan lihat ayat 24. Orang-orang Asyur menempatkan orang-orang asing di wilayah Samaria. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, Israel dan Yehuda, 2 kerajaan ya. Tapi mereka itu sebenarnya satu umat Allah. Mereka satu umat pilihan. Secara politis mereka terpisah ya. Karena urusan politik, mereka pisah lalu menjadi 2 kerajaan. Tetapi kalau berbicara tentang iman, mereka percaya kepada satu Allah. Mereka tetap merupakan saudara. Karena mereka percaya kepada Allah yang sama. Nah, sekarang begini, secara politik mereka pisah, perang gitu ya. Tapi rakyat mereka satu umat Allah. Mereka menyembah Allah yang sama. Itu kita perlu perhatikan nanti kenapa? Karena Nahum bicara kepada orang Yehuda tentang Asyur yang sudah menghabisi kerajaan Israel tadi. Nah, kemudian begini, pada waktu selanjutnya kerajaan Asyur ini juga kalah. Kalau di zaman kuno kan bangsa yang kerajaan satu muncul jadi besar, lama-lama melemah, muncul kerajaan lain menguasai kerajaan lama gitu. Nah, pada waktu selanjutnya Asyur dikalahkan oleh Babel, dibantu oleh orang Media. Ingat tempat Babel, ingat tempat Media tadi ya. 2 kerajaan menyerang Asyur dan Asyur dikalahkan. Kalau kita bicara tahun, ya, hancurnya Israel oleh Asyur tadi 722 sebelum Masehi. Runtuhnya Asyur itu tahun 612 sebelum Masehi. Ya, antara Asyur mengalahkan Israel dengan Babel mengalahkan Asyur, ya jangka waktunya lama. Tetapi untuk orang Israel, sejarah terus mereka perhatikan. Nah,
Bagaimanapun Israel, rakyat Israel ya, itu saudara dari orang Yehuda. Satu umat yang percaya kepada Yahweh. Ketika kerajaan Israel dikalahkan oleh Asyur, mereka melihat saudara-saudara mereka diangkut ke pembuangan dan nggak pernah pulang. Nah, Nabi Nahum mengingat itu. Mengingat apa yang terjadi dengan orang Israel, nah, yang dilakukan oleh Asyur kepada Israel. Dan kemudian, kalau kita membaca nubuatnya, kenapa kok begitu keras? Latar belakangnya seperti ini. Nah, kita perlu juga nanti Bapak Ibu melihat begini. Kalau orang perang, apalagi di zaman kuno, itu perang itu bisa sampai kepada level yang mengerikan dan juga menjijikkan. Kalau suatu kota terkepung ya, itu gambarannya. Bapak Ibu coba lihat lagi 2 Raja bab 18. 2 Raja 18, lihat ayat 27. Apa yang Bapak Ibu lihat di situ? Dua Raja 18 ayat 27. Tetapi juru minuman anggur berkata kepada mereka, Adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan Ayo. tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Itu perhatikan orang-orang yang duduk di tembok ya. Ini situasi ketika orang terkepung, orang yang ada di dalam kota nggak bisa keluar. Kalau sampai keluar meninggalkan kota, kalau nggak mati dibunuh, ya ditawan jadi budak. Tapi kalau di dalam kota, nah mereka akan berhadapan dengan situasi kelaparan. Nih, kalau sudah kehabisan makanan, begini yang terjadi. Sekarang pindah ke 2 Raja bab 6. Kita bicara tentang kota yang terkepung ya. 2 Raja bab 6. Lihat ke ayat 24 dan 25. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram, betul. Ya. Kalau itu, lihat kalau kelaparan. Kalau di zaman kelaparan, lihat makanannya apa. Kepala keledai harganya 80 sikal. Satu sikal itu 11,4 gram. Satu kepala keledai harganya 80 kali 11,4 gram perak. Kemudian lihat yang berikutnya. Tai merpati dijual mahal. Satu hin itu 6 liter. Satu hin. Satu cup. Satu cup itu 2 liter malahan. Satu cup kotoran merpati itu dijualnya 5 sikal perak. 11,4 kali 5. Apalagi kayak gitu. Kemudian berikutnya, lihat di ayat 28. Ibu-ibu makan anak-anaknya sendiri. Dalam arti yang sebenarnya. Anaknya dimasak terus dimakan.
Kalau kota terkepung, seperti itu keadaan. Belum lagi kalau mereka sudah diangkut ke pembuangan. Ibu-ibu, perempuan-perempuan bangsawan yang tadinya gemuk-gemuk, segar gitu, kurus semua. Yang tadinya bersih, cakep, jadi kotor semua. Sampai kudisen. Itu di kitab Amos bab 4 diceritakan begitu. Saya enggak asal, tapi itu ada di kitab Amos. Dan kemudian orang-orang Israel yang dikepung tadi di Samaria mengalami hal yang kurang lebih sama. Habis itu mereka diangkut ke tanah pembuangan. Dan mereka enggak pernah kembali lagi. Yehuda, saudara mereka, menyaksikan, melihat bagaimana Asyur sudah berlaku kejam terhadap orang Israel. Nah, kemudian ini yang melatar belakangi nubuat Nahum yang kita akan lihat kok begitu kerasnya itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kita perlu ingat kalau kita membaca nubuat, membaca teks-teks perjanjian lama itu adalah setiap bangsa punya dewa, punya ilah sendiri-sendiri. Jadi belum ada monoteisme. Yang ada masih monolatri. Keberadaan dewa-dewa, keberadaan ilah-ilah itu dianggap ada, diyakini ada. Tetapi setiap bangsa punya ilah, punya dewa sendiri-sendiri. Orang-orang Mesopotamia itu punya Dewa Marduk, punya Dewi Istar. Orang Mesir punya banyak dewa. Orang Kanaan juga punya banyak dewa. Nah, orang Israel hanya punya satu. Namanya Yahweh. Kalau di dalam terjemahan, Bapak Ibu, ketemu dengan Tuhan, huruf besar semua. Nah, itu kalau dalam teks Ibrani, YHWH. Biasa dibaca Yahweh. Itu nama Allah Israel ya. Jadi kalau di Alkitab kita menemukan Tuhan, huruf besar semua, di perjanjian lama, cuma ada di perjanjian lama. Itu berarti kalau di teks Ibrani menunjuk kepada nama Allah Israel, Yahweh. Nah, kemudian kalau suatu bangsa itu punya ilah, maka ilahnya itu hanya memperhatikan umatnya sendiri-sendiri. Yahweh hanya memperhatikan umatnya, umat Israel, yang tinggal di Israel, yang tinggal di Yehuda. Gitu. Dewa-dewi Asyur, ia hanya memperhatikan umat mereka. Itu kita perlu perhatikan supaya kalau kita membaca teksnya, kita enggak bingung. Ini sepertinya kok Tuhan hanya mengasihi orang Israel. Iya, begitu. Bapak Ibu, contoh yang kuno saja, yang lama ya. Bapak Ibu ingat peristiwa penyeberangan Laut Tebero kan? Itu yang kita lihat dalam itu kan perang kan ya. Tuhan perang tapi senjatanya pakai air. Dan lihat dalam peristiwa itu, Tuhan mengalahkan pasukan Mesir. Senjatanya apa? Air laut. Kemudian ketika orang Israel masuk ke Kanaan, Kanaan itu bukan tanah kosong. Ada banyak bangsa yang tinggal di Kanaan, dan Yahweh mengalahkan mereka di zaman Yosua. Tuhan mengusir mereka, mengalahkan mereka, sehingga umatnya bisa tinggal di situ. Dalam perkembangan, dalam pemahaman selanjutnya, Bapak Ibu, orang Israel baru sampai pada pemahaman tentang yang sebenar, Allah yang sebenarnya itu adalah Yahweh. Dewa-dewa, ilah-ilah, itu cuma patung yang punya mata tapi nggak bisa melihat, punya kaki tapi nggak bisa jalan, punya tangan tapi nggak bisa nyentuh. Mereka membuat patung itu, setelah jadi terus dihiasi, ditempatkan di kuil, lalu dimintain tolong. Ya nggak bisa.
Tapi itu sekali lagi pemahaman yang kemudian. Yahweh Allah Israel bukan patung. Dia tidak kelihatan tapi luar biasa berkuasa. Gitu. Nah sekarang, yang kalau kita membaca kitab Nahum, Habakuk, kita masih dalam situasi orang Israel percaya bahwa mereka punya Allah namanya Yahweh, bangsa-bangsa lain punya ilah sendiri-sendiri. Gitu. Sekarang, tunggu dulu. Sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada yang perlu diklarifikasi, silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Ferry sudah sampai di rumah. Kalau tidak saya gantikan ya. Ya, mungkin di chat sepertinya belum ada pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bisa diketik di chat. Dan sebentar lagi bagi yang mau buka mic juga boleh. Kalau ada yang mau bertanya. Shalom Pak Sito. Upit means what? UPT. Oh, upeti. Ya. I told you last time, tribute. Itu apa? Upeti itu gimana bilangnya Pak Seto ya? Itu semacam Persembahan persembahan. dari kerajaan yang ditaklukkan, yang dikalahkan, kepada raja atau kerajaan yang menaklukkannya. Itu upeti. Iya. Sudah mengerti Bu Valena? Berikutnya silakan. Siapa mau bertanya langsung, ini kesempatan baik. Peserta ada 235 orang malam ini Pak Seto. Nampaknya pada... Oh, ada silakan. Bu Maria ya? Iya. Mari. Apa bisa kalau di zaman modern ini upeti diartikan sebagai pampasan perang ya, Pak? Beda. Oh, beda. Upeti itu orang sudah takluk dulu. Kerajaan yang satu takluk dulu. Sudah kalah. Atau begini. Kerajaan Yehuda tadi kan minta tolong ke Asyur. Asyur nggak diperangi. Yehuda tidak diperangi oleh Asyur. Tapi Yehuda sudah menyatakan tunduk kepada Asyur dan bayar upeti. Bayar, jadi kirim uang emas perak ke sana. Kemudian kerajaan Israel sudah ditaklukkan oleh Yehuda. Belum dihancurkan, tapi ditaklukkan. Kerajaan Israel mengirim harta benda, emas, perak, ya sampai ke Asyur. Gitu. Itu yang disebut upeti. Ya, Sekarang terima nggak kasih, ada Pak. upeti. Yang ada di zaman kerajaan. Iya, terima kasih Pak Seto. Ya. Baik. Ya. Selanjutnya silakan. Masih boleh satu lagi Pak Seto ya? Silahkan. Ini kalau yang ini kita perlu clear dulu tentang latar belakang sejarah supaya lebih jelas nanti membaca Nahum. Ya. Gitu. Ya. Apakah Nahum berkaya pada raja ketika Ahaz berkuasa? Tidak. Karena Nahum itu justru berkarya menjelang kalahnya Asyur. Tapi jadi menjelang kekalahan Asyur 612 baru Nahum berkarya. Tapi kenapa kok saya mengajak Bapak Ibu sampai ke Ahaz tadi? Ingat pertanyaan awal. Nahum itu orang Yehuda, tinggal di Yehuda. Kenapa ngomong, bicara, bernubuat tentang Niniwe? Berarti kan harus pasti ada hubungan kan antara kerajaan Yehuda dengan Asyur. Nah, hubungannya seperti apa? Ya, seperti yang sudah kita lihat ini tadi. Jadi Nahum berkaryanya justru menjelang kehancuran Niniwe. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya. Next, Pak Hans. Ya, sepertinya raise hand ya, silakan. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Seto. Ini saya punya pertanyaan yang saya kira cukup membingungkan, Pak. Ada teori yang bilang katanya kalau kitab Nahum itu adalah antitesisnya kitab Yunus, Pak.
di mana kalau Yunus memberitakan pengampunan Allah kepada Asyur, sementara Nahum memberitakan sebaliknya gitu Pak. Gimana Pak menjelaskan ini Pak? Oh iya, jadi begini saja. Ketika kita belajar untuk membaca, kita membaca ya, bacalah Yunus sebagai Yunus, bacalah Nahum sebagai Nahum. Yunus kita sudah pelajari tahun lalu kan ya. Apa yang kita pelajari dari kitab Yunus? Apa yang mau disampaikan oleh kitab Yunus gitu ya. Kerajaan Asyur itu kerajaan yang paling jahat untuk orang Israel. Tapi Yunus justru disuruh pergi ke sana untuk menyampaikan ini seruan pertobatan. Dan orang-orang Niniwe tobat beneran. Nah, apa yang sebenarnya mau ditunjukkan? Allah tidak hanya mengasihi orang Israel, tetapi mengasihi bangsa-bangsa di luar Israel. Nahum, Nahum sepertinya bertentangan dengan Yunus. Nah, ini yang kita kan belum pelajari apa yang disampaikan di dalam kitab ini Nahum ini ya. Tapi memang kita akan menemukan gambaran ya ini tadi. Yahweh Allah Israel ketika umatnya diganggu, Yahweh tidak tinggal diam. Nah, ada gambaran yang berbeda. Lalu ada yang kemudian memandangnya begini. Mula-mula Yunus dikirim ke Niniwe. Kemudian menyampaikan seruan pertobatan. Memang kemudian dia bertobat. Niniwe bertobat. Habis itu enggak bertobat lagi, enggak kembali lagi, jadi jahat lagi. Nah, kemudian Nahum yang berbicara. Tapi sekali lagi, saya lebih senang untuk mengajak Bapak Ibu, setiap kitab itu punya keindahannya sendiri-sendiri. Kalau kita nanti studi lebih lanjut Bapak Ibu, kita akan menemukan ketika membaca Perjanjian Lama, itu kita bisa jadi akan ketemu satu kitab itu seperti berdiskusi atau berdebat dengan kitab lain. Tapi yang ini tunggu dulu ya. Jadi tidak sejalan. Itu tidak sama dengan kalau begitu berarti yang satu benar, yang lain salah. Bukan. Kita bisa kok berdebat, beda pendapat, tapi dua-duanya benar. Justru yang menjadi seru kan kalau debat, sama-sama benar kan. Nah, itu lebih seru pasti debatnya. Ya, begitu dulu Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Seto. Berikutnya ini ada dari chat ya, dari Pak Agustinus Indrajaya. Saya ada pertanyaan untuk Kitab Suci LAI 2023, LBI 2022, bahasanya lebih diperhalus dengan apa yang dibaca oleh Pak Seto tadi. Apakah demikian? Bukan diperhalus, tapi memang ada revisi terjemahan ya. Saya pilih membaca yang lama karena ya yang baru saya juga hadapi, tapi kemudian kalau saya pakai yang baru, Bapak Ibu nggak bisa buka peta, satu. Yang kemudian saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah pegang yang baru. Tapi kalau Mas sudah pegang yang baru, enggak apa-apa, saya hadapi dua kok. Jadi ada terjemahannya yang lama yang saya hadapi, di sebelah saya ada yang baru. Nah, bahasanya begini, bahasanya tentu disesuaikan dengan zaman sekarang ya. Bahasa-bahasa yang lama yang nggak dipakai lagi, kata-kata lama nggak dipakai lagi akan ditinggalkan. Bapak Ibu sudah akan ketemu generasi, nggak lagi keturunan. Misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bahasa Indonesia yang lama itu rupanya lebih dominan kalimat pasif daripada aktif. Nah, kemudian di terjemahan yang sekarang, yang lebih baru, itu di bahasanya lebih banyak aktifnya. Yang berikutnya lagi, ketika membaca ulang teks Ibrani, Yunani, maka kemudian ini sambil diperiksa. Terjemahan yang lama itu masih tetap sesuai atau seperti mengoreksi gitu loh.
oh yang ini nggak cocok, berarti harus diperbaiki. Itu yang terjadi ketika bicara tentang terjemahan ini kitab suci. Nggak apa-apa mau pakai yang mana, tetapi yaitu tadi saya tidak menggunakan yang baru karena ketika pakai yang baru nanti saya nggak tahu Bapak Ibu pegang yang mana. Begitu dulu Pak. Ya, Lanjut dulu ya. ya, terima kasih. Baik, sekarang Ya, cukup. silakan Ya, silakan Pak. kitab Nahum bab 1 dari ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Perhatikan Tuhannya huruf besar kan? Berarti ini Yahweh Allah Israel. Itu. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya dalam gelap. Ini Nahum bab 1 dari ayat 2 sampai dengan 8. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu lihat ayat 3 sampai dengan 5 dulu. Ayat 3 sampai dengan 5. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah ini, mulai dari sini. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Awan adalah debu kakinya. Pernah lihat puting beliung? Di YouTube, Pak. Di Garut kan pernah ada kan ya? Liuk-liuk dia. Wah, ini jangan-jangan lebih tahu tornado daripada puting beliung ya. Nah, yang minta tolong dibayangkan puting beliung dari tanah ya, maksudnya yang nyentuh tanah. Terus mengangkat apa saja yang ditemui kan ya. Kalau masih kurang, nanti cari di YouTube. Bisa ngangkat apa saja puting beliung itu. Pernah, Pak. Lihat angkat gerobak dia. Tuh, angkat gerobak, angkat atap. Ada yang angkat mobil enggak? Ada motor Sampai setinggi apa? setengah Dan jalanan itu, Pak. sekarang Bapak Ibu lihat. Tuhan itu berjalan dalam puting beliung. Pahami dulu harafiah. Pahami harafiah dulu. Kalau Tuhan bisa berjalan dalam puting beliung, artinya apa? Tuhan sangat besar. Besar. Besar, kuat. Ya. Mau kelihatan lebih besarnya lagi. Bapak Ibu tolong ingat-ingat kalau Bapak Ibu jalan di tanah kering, ya tanah yang kering berpasir nggak apa-apa. Bapak Ibu jalan atau jogging enggak? Debu naik kan ya, debu dari tanah naik kan ya. Coba lihat kalimat berikutnya.
awan adalah debu kakinya. Ya, terus Jadi bayangkan Tuhan jalan, lalu debunya itu setinggi awan. Bapak Ibu, ingat ya, ini bahasa puisi. Bapak Ibu pernah nggak waktu itu nanya kepada rumput yang bergoyang ketika terjadi bencana? Pak Ebit, Pak. Itu kan bahasa puisi. Dalam bahasa puisi, ingat ada hiperbola, melebih-lebihkan. Ada personifikasi. Apa aja dianggap manusia bisa hidup, bisa ngomong gitu kan. Terus ada kiasan, membandingkan. Nah, yang kita sedang lihat, Tuhan jalan di dalam puting beliung, tidak terbawa, tidak terangkat. Tuhan jalan, debunya setinggi awan, berarti Tuhan itu besar sekali, kuat sekali. Terus, Bapak Ibu, tunggu dulu. Di meja ada air, di gelas ada airnya enggak? Di meja Bapak Ibu ada. Tolong dibentak, tolong dibentak. Airnya tumpah apa enggak? Enggak akan tumpah. Coba sekarang Bapak Ibu lihat ayat 4. Tuh iya, ini Tuhan ya, menghardik laut dan mengeringkannya. Jadi ketika Tuhan bentak laut, lautnya kering, gitu maksud. Kemudian sungai, segala sungai dijadikannya kering. Jadi kalau Tuhan sudah membentak, bentakannya, suaranya itu bisa mengeringkan sungai, bisa mengeringkan laut. Nah, kita ketemu yang berikutnya. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Lebanon menjadi layu. Ini kalau Tuhan sudah mengeluarkan suara sampai keras kayak gitu. Ini Karmel, Basan. Basan itu tempat yang subur. Basan itu tempat subur. Lebanon, kembang Lebanon, ini wilayah subur. Bagian utara Israel itu cenderung subur ya. Tapi kalau sampai Tuhan membentak, menghardik mereka, kering semuanya. Lihat betapa berkuasanya Yahweh Allah Israel. Tapi Bapak Ibu pernah lebih berkuasa dari Tuhan apa enggak? Jangan-jangan pernah loh ya. Enggak pakai ngomong, enggak pakai membentak, cuma nunjuk pakai jari lantai bersih. Piring tercuci gitu kan. Itu sulap. Dulu Pak. Itu yang tinggal nyuruh-nyuruh tapi enggak pakai kata-katanya, pakai jari aja kan bisa. Kemudian berikutnya, ayat 5. Gunung-gunung gemetar terhadap dia. Bukit-bukit mencair. Kalau gunung itu berhadapan dengan Tuhan, gunungnya gemetar. Kalau bukit berhadapan dengan Tuhan, bukitnya meleleh. Tuhan kayak apa coba? Kuatnya, dahsyatnya itu. Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang dan gemetar walaupun orangnya nggak ngapa-ngapain? Ketemu mertua dulu Pak. Gemetar. Kadang-kadang, Pak, kalau ada penjahat tuh. Tuh ada penjahat yang nggak ngapa-ngapain gitu, diem saja, orangnya diem aja, orang bisa gemetar kan ya. Apalagi memang mertua kayak gitu itu. Dulu pertama kali Pak. Dulu ya. Sekarang udah di surga Pak. Kemudian berikutnya, bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Kalau berhadapan dengan Tuhan, bumi nggak akan bisa bicara, nggak akan ngapa-ngapain. Nah,
Dengan bahasa puisi ini, Bapak Ibu, lihat, Nahum memberikan gambaran tentang dahsyatnya Tuhan, besarnya Tuhan, berkuasanya Tuhan. Nah, gambaran seperti ini, Bapak Ibu, sering kita temukan di Perjanjian Lama. Jadi kalau kita misalnya mengatakan gitu ya, misalnya kita mengatakan Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar. Di Perjanjian Lama yang seperti itu akan dijelaskan dengan bahasa yang lebih konkret. Sekarang misalnya begini, contoh lain lagi ya, ini bahasa puisi untuk menggambarkan kebesaran Tuhan. Tolong membuka Yesaya bab 6. Yesaya bab 6. Walaupun kurang besar dibandingkan dengan Nahum, tapi itu menunjukkan kebesaran juga. Yesaya bab 6, mulai dari ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, apa yang terjadi? Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Perhatikan itu dulu. Duduk di tahta yang tinggi dan menjulang. Tinggi sekali kan ya? Terus berikutnya itu. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Perhatikan, ujung jubah ya. Baru ujung jubahnya. Sudah bisa nutup gereja katedral. Raksasa dong. Nah, besar kan? Itu tadi Allah itu maha besar kan? Besar itu seperti apa? Ya seperti itu besarnya. Nanti di tempat yang lain lagi akan dikatakan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Gambaran-gambaran tentang besarnya Tuhan itu. Nah, di Perjanjian Lama kita sering ketemu yang seperti itu, lebih apa menyebutnya ya, lebih hidup, orang bisa membayangkan, lebih konkret. Nah, kalau di kitab Nahum kita ketemu yang senada kan ini tadi. Kalau Tuhan sudah membentak laut kering. Kita lihat contoh yang lain lagi ya. Bapak Ibu tolong membuka kitab Amos dah. Amos. Pasal berapa, Pak? Amos, bentar. Taruh aja di situ nah. Bab 1. Ayat 2. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak Gunung Karmel. Singa mengaum. Ini Tuhan digambarkan seperti singa. Bapak Ibu gini aja deh, Bapak Ibu tolong menguap. Ada hawa panas keluar dari mulut kan? Iya, Pak. Nah, tetapi kalau saya yang menguap, itu bukan panasnya yang akan berpengaruh, tapi kan baunya kan ya. Nah, Tuhan mengaum, Tuhan mengeluarkan suara, membuka mulut dan bersuara. Apa yang terjadi? Mengaumnya di Yerusalem, di Sion. Gunung Karmel yang puluhan kilo di arah utara, kering. Nah, itu gambaran tentang kekuasaan Tuhan kayak gitu itu. Nah, jadi apa yang disampaikan di dalam kitab Nahum tadi, Bapak Ibu, itu kita ketemu paralelnya juga digunakan di kitab-kitab lain begitu. Baik, kembali ke kitab Nahum. Sekarang lihat ke ayat 6. Bapak, Ibu, kalau di rumah yang lebih ditakuti kalau marah oleh anak-anak, Bapak atau Ibu? Ibu, Pak.
Oh, kalau ini mah sebapak-bapaknya juga takut kalau ibunya udah marah gitu, Pak. Iya, tahu aja, Pak. Kenapa kok lebih ditakuti? Yang satu lebih ditakuti, yang lain enggak? Kurang. Bisa kelaparan, Pak. Wah, itu. Nah, ibu bisa membuat satu rumah kelaparan, gitu ya. Makin besar kekuasaan, kekuatannya, kalau dia marah, maka lebih besar dampaknya. Sekarang lihat ke ayat 6. Kita sudah melihat Yahweh itu dahsyatnya seperti ayat 3-5 tadi ya. Lalu ayat 6, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api. Gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa, itu tadi ya, yang Maha Dahsyat tadi, sampai marah, maka enggak akan ada yang bisa bertahan menghadapinya. Enggak akan ada yang bisa tahan tegak berdiri menghadapi marahnya Tuhan itu. Ini balik lagi, contoh ya, gunung batu aja roboh kalau dengar Tuhan marah. Paling-paling kalau di rumah ada yang marah, piring pecah, itu udah marahnya dahsyat kan ya. Ini gunung roboh mendengar suara Tuhan ketika Tuhan marah. Nah, dengan gambaran seperti ini, Bapak Ibu, sekali lagi, Naum menggambarkan kekuasaan Tuhan. Sekarang, kalau, ini lihat ayat 7 sekarang, Tuhan itu baik. Tapi, di ayat 2, Tuhan itu pembalas. Balasnya kepada siapa? Baiknya kepada siapa? Sekarang begini juga. Ini saya ngambil contoh Bapak Ibu lagi ya. Terserah yang lebih berasa atau lebih cocok Bapak atau Ibu itu bisa beda-beda. Bapak, Ibu punya anak kecil. Kecil. Ya, anak kecil. Anak Bapak Ibu diganggu oleh orang yang sudah lebih besar. Diganggu sampai nangis, sampai luka. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Sikat, Pak. Marah. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Yang pertama dulu, sebelum melakukan, ada rasa marah, Bu ya? Marah, teriak. Marah. Marahnya level berapa? Level paling atas. Teriak. Habis itu apa yang dilakukan? Datangi orangnya, Pak. Hajar. Cari orangnya kan ya. Oh, di rumah punya pistol, sampai bawa pistol ya. Pistol air, Pak. Pakai isi cabai. Jadi ketika anak disakiti, orang tua marah. Dan kemudian akan cari orang yang sudah menyakiti, sudah membuat anaknya marah. Kalau sampai pada level anaknya jadi cacat, Bapak Ibu akan Lapor di polis. laporin polisi. Belum pernah saya mendengar anak saya akan saya ajak pulang dan saya akan berdoa untuk orang itu. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Belum pernah saya dengar orang tua reaksinya begitu yang pertama. Dan ketika Bapak Ibu mencari orang itu, kemudian melaporkannya ke polisi, atau kalau sebelum lapor polisi sudah ngajak teman-temannya untuk membalas, apakah ada yang akan mengatakan Bapak Ibu itu orang kejam? Nah, kalau sampai terjadi yang sebaliknya, anak Bapak Ibu disakiti sampai cacat gitu ya, saya pakai contoh yang ekstrem biar gampang diingat, terus Bapak Ibu membiarkan anak itu hidup ya syukur, mati ya udah. Kalau ada orang tua yang kayak gitu, Bapak Ibu akan bilang apa? Tega, nggak peduli sama anak gitu. Tega. Itu anak siapa itu? Nah, sekarang begini. Posisi Yahweh dengan Israel, ingat ya, setiap bangsa punya ilah sendiri-sendiri tadi ya, harus dipahami
dalam relasi orang tua dengan anak ini tadi. Yahweh akan membalas. Balas siapa? Membalas orang-orang bangsa-bangsa yang sudah menyakiti umatnya, yang sudah membuat umatnya menderita. Tolong sekarang lihat ke ayat 2. Ayat 2 ya. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Loh, Yahweh kok punya musuh, kok punya lawan? Yahweh itu Allah Israel. Kalau ada bangsa lain seperti Asyur ganggu umat Israel, Asyur sudah menjadi lawan Yahweh. Kalau ada bangsa lain menyakiti umat Yahweh, mereka, bangsa itu sudah menjadi lawan Yahweh. Nah, pemahaman orang Israel dulu seperti itu. Tapi tunggu dulu, saya juga curiga sama Bapak Ibu, walaupun saya nggak pernah ketemu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada nggak di antara Bapak Ibu yang pernah mengucapkan kalimat, biar Tuhan yang membalas? Iya, kadang-kadang. Sering, Pak. Namanya kadang-kadang itu malah lebih dari satu kali. Iya. Saat Saya kita tidak akan menyalahkan, saya tidak akan menyalahkan, memandang rendah, enggak. Coba diterjemahkan atau dijelaskan kalimat itu. Bapak Ibu mengucapkan kalimat itu, jangan-jangan ketika sudah disakiti orang lain, ketika orang dekat Bapak Ibu diganggu, disakiti, dibuat menderita orang lain. Gitu kan ya? tidak untuk anak disakiti, tidak mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, misalnya disakiti orang, dan orang itu masih kerabat, serba susah ya Pak ya. Mau membalas ini gimana, mau tidak membalas ini gimana. Hanya mengatakan, pernah nggak mengucapkan kalimat itu, terucap atau tersimpan dalam hati. Dari antara yang hadir, ternyata ada. Gitu ya. Iya. Nah, kalau biar Tuhan yang membalas diucapkan ketika senang, karena orang itu sudah begitu baik kepada saya, gitu ya. Lalu biar Tuhan yang membalas, bisa juga. Iya, benar, Tetapi Pak. coba perhatikan ekspresinya ketika sedang disakiti, orang dekat disakiti, dan kemudian mengucapkan biar Tuhan yang membalas. Wah, itu lebih ekspresif. Coba diterjemahkan. Tuhan, orang itu sudah menyakiti saya. Orang itu sudah membuat saya menderita. Tuhan, seperti orang itu sudah membuat saya menderita, buatlah orang itu juga menderita. Itu terjemahan lengkap di balik kalimat, biar Tuhan yang membalas. Benar banget, Pak. Kemudian ada yang lebih halus. Halus tapi mendalam. Enggak. Menusuk. Ada yang lebih halus, jadi tidak sekasar gitu ya, Nahum gitu ya. Tuhan tidak tidur. Ngapain? Coba ingat-ingat ucapan Tuhan tidak tidur itu kita ucapkan waktu sedang apa coba? Sedang marah. Oh, dianiaya ya. Dianiaya, marah kepada seseorang, marah kepada kelompok orang yang sudah. Ya, gitu kan? Ahok itu, kasih tahu. Kenapa? Waktu Ahok dianiaya kan saya suka ngomong Tuhan tidak tidur. Ya. Ngapain nggak tidur itu Tuhan itu? Perbuatan anak-anaknya di dunia ini. Coba sekarang lihat ucapan berikutnya ya. Tolong ingat-ingat Tuhan kalau tidak pernah buta mengucapkan. Kalau pernah mengucapkan. Benar kan Tuhan nggak tidur? Kapan kalimat itu diucapkan? Saat kita puas, orang lawan kita terbalaskan. Tuh, setelah saat saya puas melihat orang yang menyakiti saya, sekarang sengsara gitu ya kalau kalimat lengkapnya. Tenan. Jadi di balik ungkapan halus yang kita ucapkan, Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak ngomong salah benar ya.
Tapi kalimat itu seringkali kita ucapkan tanpa harus berpikir panjang, tapi ungkapan hati ketika mengalami rasanya disakiti dan dibuat menderita. Dan Bapak Ibu ketika mengucapkan kalimat seperti itu, yakinkan Tuhan ada di pihak Bapak Ibu? Yakin. Kalau nggak yakin ngapain saya sebut-sebut nama Tuhan kan? Ya, yakin. Yakin, Pak. Yakin banget. Yakin banget malah. Nah, Bapak Ibu berarti bisa gampang mengerti kitab Nahum. Tuhan itu Allah Israel. Ketika orang Israel disakiti, ya, Tuhan akan bersikap seperti orang tua yang ngerasa ikut sakit ketika anaknya disakiti. Jadi mungkin ketika sedang situasi seperti itu, mungkin juga Bapak Ibu nggak akan mendiskusikan. Tetapi kalimatnya bisa jadi, ketika anak saya disakiti, saya ikut ngerasa sakit. Apalagi ibu-ibu, lebih ekspresif lagi. Saya yang melahirkan aja nggak pernah mukulin. Gitu. Nah, ketika anak disakiti orang, maka kemudian taring akan keluar, gitu ya. Tanduk dipasang, lalu tampak di satu sisi menghadapi musuh, di sisi lain melindungi anaknya. Nah, kemudian yang kita lihat di dalam teks ini tadi, Bapak Ibu, Tuhan bertindak sebagai pendendam, pembalas terhadap musuh. Mereka yang menyakiti umatnya harus berhadapan dengan Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kasih Tuhan belum dipahami untuk seluruh umat manusia dulu ya. Kasih Tuhan untuk orang Israel. Nanti di zaman kemudian baru. Nah, kemudian yang berikutnya. Kalau dikatakan Tuhan itu pembalas, pendendam, tunggu dulu. Jangan-jangan kita pun ada malah menunjukkan sesuatu. Bapak Ibu masih punya rasa cemburu apa enggak? Ada Pak, pasti. Ada kan ya? Ada. Coba Bapak Ibu perhatikan. Atau Bapak-Bapak aja dah. Sekarang gantian lah ngomong Bapak-Bapak. Bapak-Bapak perhatiin, kalau sampai istri sudah nggak punya rasa cemburu lagi, Ya, Bapak akan pasti, malah mikir apa enggak? pasti sedih sih Pak. Dan Malah sedih, malah berpikir ya, ada apa ini kok sampai seperti ini? Dan rasa cemburu itu ternyata bisa dimiliki oleh anak-anak sampai orang tua ya. ya, Saya waktu betul. kecil itu adik saya yang paling kecil itu nggak pernah lepas dari punggung saya. Kemana-mana saya gendong. Pikiran saya gendong anak lain, adik saya bisa sedih, marah. Orang yang berusia sudah dewasa bisa punya rasa cemburu. Gambaran-gambaran dalam dunia manusia digunakan untuk membayangkan, memikirkan, mengungkapkan Tuhan. Kalau sampai umatnya disakiti dan Tuhan diam saja nggak ngerasa apa-apa, berarti Tuhan nggak sayang lagi dengan umatnya. Kalau ada orang tua ngelihat anaknya disakiti dan orang tua itu nggak ngerasa apa-apa, ini jangan-jangan ini orang tua sedang dalam situasi yang nggak baik. Rasa dendam yang muncul di dalam hati kita, amati ya, ini yang berkaitan dengan orang yang saya kasihi, orang yang saya kasihi disakiti orang. Bapak Ibu nyimpan dendamnya berapa lama? Wah, lama sekali pasti Pak. Bisa lama kan ya? Sekarang saya balik posisinya. Ibu baru bertengkar hebat dengan tetangga. Jangan dilakukan, bayangin doang ya. Ibu bertengkar hebat dengan tetangga. Suami ibu main ke rumahnya. Main. Dan tertawa-tertawa dengan keluarga yang istrinya habis berantem sama ibu. Ibu akan curiga dengan suami yang kayak gini apa enggak? Nah, silahkan Bapak Ibu membayangkan yang sama. Ketika orang Israel disakiti oleh bangsa lain, Yahweh ngerasa sakit. Dan Yahweh itu kuat loh ya.
Jalan di tengah puting beliung aja nggak masalah. Bayangkan kalau orang kayak gini melakukan pembalasan. Habis. Dan itu yang kita lihat nanti di Nahum bab 3. Nah, kemudian sekarang begini. Lihat Allah yang begitu dahsyat itu. Kalau memberi perlindungan bagaimana? Jadi Bapak Ibu lihat ini tadi ya, di dalam diri kita saja ternyata ada dua sikap loh ya. Di satu sisi ada dendam, marah kepada musuh yang sudah menyakiti orang yang saya kasihi. Tapi di sisi yang lain saya begitu mengasihi orang ini, anak saya, istri saya, suami saya gitu. Sekarang kalau begini, lihat anak-anak lagi ya. Anak-anak itu merasa lebih nyaman kalau berlindung sama bapaknya atau ibunya. Mamanya, ibunya. Kenapa kok? Bapak Bisa sih, beda, Pak. bisa bapak, bisa ibu. Bisa ibu. Ya. Tergantung dekatnya dengan siapa, Mas. Iya, bisa beda. Bisa bapak, bisa dengan ibu. Tapi kemudian mengapa kepada bapak, mengapa kepada ibu? Apa yang membuat anak lebih senang berlindung kepada bapaknya atau ibu? Ibu dan Karena anak bapaknya suka lebih kuat. harapan. Bapaknya lebih kuat. Lebih bisa melindungi. Ada yang punya sikap begitu. Tapi ketemu juga ternyata ibunya lebih berani dari bapaknya kan? Bisa. Betul. Berlindung sama bapak nggak dicerewetin. Kalau berlindung sama ibu pasti diocehin dulu. Iya, tapi saya nggak pernah menggunakan kata itu, Bu. Kalau ibu sudah nggak mau ngomong lagi, sepi dunia. Mungkin masalah hati ya Pak ya. Ada figur kuat yang bisa kita andalkan gitu Pak ya. Perhatikan figur kuat yang bisa kita andalkan. Yang kalau diandalkan itu urusannya dengan menjaga, melindungi. Sekarang Bapak bayangkan lagi, kalau Tuhan marah, gunung batu aja roboh. Mencair. Kalau Allah itu menjadi pelindung kita, siapa yang akan melawan kita? Gitu. Kalau berada di depannya saja, gunung-gunung bergetar. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, siapa yang berani melawan kita? Lihat sekarang ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Ngomong relasi tadi kan ya? Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ini ada yang berbeda. Di ayat 7 ya. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung. Bahkan dalam banjir yang melanda. Banjir. Enggak masalah tuh ya. Tuhan melindungi orang dari banjir. Wong, kalau Tuhan jalan aja debunya sampai awan. Berhadapan dengan banjir, enggak ada masalah buat Tuhan. Alam takluk, alam ada di bawah kekuasaan Tuhan. Sehingga kalau orang berlindung kepada Tuhan, tidak akan ada gangguan, tidak akan ada masalah. Kemudian, kalau yang ganggu itu manusia, ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya dalam gelap. Ini balik kepada Tuhan yang pembalas, pendendam tadi. Nah, sekarang ini begini dulu untuk lebih jelasnya ya. Bapak Ibu pernah nggak berdoa menghadapi musuh? Kalau di gereja sudah pasti nggak ada. Ya Tuhan, hancurkanlah orang-orang yang sudah menyakiti aku. Kami mohon. Nggak ada kan kalimat kayak gitu? Dilarang ya Pak ya. Paling-paling ya seperti itu tadi. Tapi orang Israel dulu, Bapak Ibu, orang Israel dulu ya, mereka mengalami Tuhan
dalam situasi yang berbeda dengan yang kita alami. Bapak Ibu pernah ngalami Tuhan waktu makan? Perhatikan aja doa makan. Bapak Ibu bilang apa waktu doa makan? Berkatilah makanan ini supaya menjadi kesehatan bagi kami gitu. Yang standar begitu, Pak. Belum, itu kalimat Berilah kedua biasanya. rezeki Kalimat pertama pada ucapan syukur. Syukur. ya, berterima Terima kasih dulu ya, Pak. Terima kasih. mendoakan orang Ya, mendapatkan itu makan. biasanya yang ketiga, Pak. Yang nomor satu, ucapan terima kasih Tuhan memberi makan. Dua, Memberi bicara tentang fungsi kesehatan. makanan. Baru yang ketiga, ingat saudara-saudara yang kesulitan makanan. Enggak ada yang salah kalau saya ngomong begini, tapi tolong perhatikan Bapak Ibu, dalam doa itu saya mengalami Tuhan yang menyediakan makanan. Gitu kan? Sekarang Bapak Ibu tolong membayangkan, Bapak Ibu ada di dalam kota Yerusalem. Ada di dalam kota Yerusalem, terus dikepung oleh musuh. Musuhnya banyak sekali, orangnya gede-gede, senjatanya hebat. Kalau sampai aku jatuh ke tangan musuh, kalau enggak mati, lalu dibuang ke tanah pembuangan atau dijual jadi budak. Anak-anakku akan dijual atau dipersembahkan kepada dewa-dewi mereka, dipotong, dibakar gitu. Bayangkan musuh yang sangat kuat mengepung kota itu. Bapak Ibu berdoa sekarang. Doanya bagaimana? Ya, Doa Bapak kami tolong selamatkanlah kami supaya kami jangan menjadi korban. Jangan sampai Lepaskan dari tertangkap. musuh. Ya Tuhan, sembunyikanlah aku. Lalu akan ketemu doa, Tuhan gunung batuku, tempat perlindunganku. Gitu kan? Itu kalau dikepung, kalau Bapak Ibu maju perang. Lepaskan dari musuh. Ya lari aja, nggak jadi perang. Ayo. Perang. Yang diminta apa kalau orang maju perang? Tuhan menyertaiku. Kalau yang diminta apa? Kalau menang Kekuatan. perang. Perlindungan. Kekuatan untuk bisa menyerang. Menang. Menang. Apa artinya menang? Kalau perang. Musuhnya habis. Tuhan yang kita mengalahkan. selamat gitu. Musuh habis. Iya, musuh habis Maka kita selamat. berdoanya, Tuhan arahkan panahku ke panglima musuh. Tuhan, tolong aku, bawa lembingku supaya melesat jauh dan kena komandannya. Itu doanya. Orang Israel mengalami Tuhan, Bapak Ibu, dalam situasi yang seperti itu. Bukan ketika sedang makan. Saya kasih perbandingan yang ekstrim ya, supaya gampang mengingat saja. Kalau sekarang kita seringkali sulit mengerti pengalaman atau pemahaman tentang Tuhan di Perjanjian Lama, seringkali karena soal kayak gini. Tuhan kok begini, Tuhan kok begini. Coba aja, doanya aja udah beda. Pengalaman ketika orang Israel menang perang, senangnya seperti apa mereka tahu. Menderitanya seperti apa kalau sampai kalah perang, mereka juga tahu. Ketakutan sangat besar ketika orang sampai kalah perang. Nah, ketika membaca nubuat Nahum dan mereka, orang Israel yang mengalami Allah, yang mereka pikirkan, yang ada di dalam hati mereka, hal-hal yang seperti itu. Pengalaman akan Tuhan mereka alami dalam situasi yang sulit yang menyangkut soal nyawa. Bukan hanya nyawa satu orang, tapi nyawa semua bangsa. Nah, berkaitan dengan orang Asyur ini, Bapak Ibu. Asyur sudah menghabisi bangsa atau kerajaan Israel. 10 dari 12 suku umat Allah. Kalau itu yang kita lihat ya, kalau Asyur sudah membuang rakyat kerajaan Israel tadi, itu berarti 10 suku umat Allah sudah dibawa ke pembuangan dan nggak pernah balik lagi. Saudara mereka, orang Yehuda melihat itu. Dan di dalam pemahaman mereka jelas
Asyur itu musuh. Asyur itu yang sudah membuat ini umat Allah pecah, menderita, bahkan musnah karena bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang begini lagi, ada satu lagi yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu. Silahkan lihat ke ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Nah ini, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Kalau Tuhan menghukum, Bapak Ibu, itu juga tidak berarti Tuhan kejam. Tidak berarti Tuhan bersikap aneh, tidak mengasihi. Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu minta dihukum oleh Tuhan? Dalam Bapak Ibu kasus pernah ekstrem. nggak mengatakan bahwa saya patut dihukum Tuhan? Coba ucapkan doa tobat. Allah yang marahi, aku menyesal atas dosa-dosaku. Sebab Aku telah menghina Engkau yang maha murah dan maha baik oh ya, bagiku. terus Aku benci Terutama akan segala aku telah dosa. menghina Engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala yang itu dosa. yang patut aku engkau hukum di mana kalimat itu? Sebab patut Allah yang maha rahim. karena aku telah menghina Engkau yang maha murah dan maha baik bagiku, sebab patut aku engkau Baik. hukum. Itu berarti kan mengatakan Bapak Ibu, saya adalah orang yang patut dihukum Tuhan kan ya? Iya. Berarti Bapak Ibu sendiri juga ngakuin kalau Tuhan menghukum itu nggak masalah kan ya? Ya kalau kita salah, iya berarti. Nah Karena iya kita, kalau nggak salah ngapain dihukum? Itu orang sadis namanya kalau nggak salah apa-apa dihukum. Nah kemudian sekarang begini, kalau Bapak Ibu bicara tentang menghukum, Bapak Ibu pernah nggak dihukum? Kalau melihat wajah Bapak Ibu ini kayaknya ada yang dulu waktu kecil sering dihukum guru. Bukan karena wajahnya wajah nakal, bukan, tapi melihat usianya itu di waktu kecilnya ada yang pernah dipukul sama guru. Kenapa guru menghukum? Sayang, Pak. Satu, mengingatkan yang kamu lakukan itu salah. Tapi kemudian berikutnya, Bapak Ibu, pernah nggak memberi hukuman kepada anak bukan untuk menunjukkan dia salah, tapi untuk menunjukkan ini konsekuensi kalau kamu melakukan kesalahan. Ada kan ya hukuman yang menunjukkan konsekuensi dari kesalahan? Kemudian, kalau bicara tentang keadilan Bapak Ibu, umum yang biasa ya, paling biasa, bulan kitab suci kan bicara tentang keadilan juga, sumber keadilan. Dalam pengertian yang biasa, adil itu bagi rata. Berikutnya naik lagi, bagi sesuai dengan kebutuhan, bukan bagi rata. Tapi kemudian ketika bicara tentang kitab Nahum, kitab Habakuk, kita tidak bicara keadilan dalam pengertian itu. Wah, pakai istilah yang keren dari semua jenis macam keadilan ya. Ada keadilan yang berkaitan dengan tindakan jahat yang mendatangkan hukuman. Hukuman adalah balasan dari kejahatan yang sudah dilakukan. Itu namanya keadilan vindikatif. Kalau nanti atau tadi kita lihat Yahweh menghukum Asyur, itu karena Asyur sudah melakukan kejahatan kepada orang Israel. Kalau memang melakukan kesalahan, konsekuensinya ya tanggung hukuman, itu balasan terhadap orang yang sudah melakukan kesalahan. Ini namanya keadilan vindikatif ya, bukan keadilan yang pertama tadi distributif. Kemudian, adil itu sebenarnya ngapain sih? Sederhananya, orang berlaku adil ketika dia memperlakukan sesamanya dengan benar. Itu adil. Kalau ada yang melakukan kesalahan, lihat, ada hukuman.
Nanti yang sebaliknya, kalau ada yang melakukan keutamaan, ada ganjaran. Sekarang, Bapak Ibu lihat yang Tuhan memberi perlindungan tadi ya. Itu juga bentuk keadilan. Keadilan apa? Keadilan yang sifatnya protektif. Nah, kalau yang kita lihat di ayat 3, Tuhan menunjukkan keadilan. Lihat, ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Orang yang bersalah harus berhadapan dengan Tuhan, hakim yang adil, yang akan memberikan hukuman setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Ini kalau bicara tentang keadilan Allah, ya seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari semua yang kita lihat di Nahum bab 1 ayat 2 sampai dengan 8 ini, ada hal-hal yang kita bisa pelajari. Apa yang kita bisa pelajari, saya tunjukkan, saya bacakan beberapa contoh. Jadi contoh ini yang saya siapkan sendiri. Kalau Allah itu menghukum, itu tidak berarti Allah berlaku kejam. Jika orang yang berlaku jahat terhadap sesamanya dibiarkan, ini justru berarti Allah tidak adil dan orang jahat akan seenaknya berbuat jahat. Hukuman merupakan konsekuensi dari kejahatan. Jika tidak mau menanggung derita hukuman, ya janganlah melakukan kejahatan kepada sesama. Kemudian, hal ini juga merupakan peringatan bagi orang-orang yang merasa diri kuat supaya tidak berlaku jahat terhadap sesama yang lemah dan berkekurangan, karena bisa jadi mereka harus berhadapan dengan Allah yang melindungi mereka. Yang berikutnya, Allah yang Maha Kuasa itu melindungi orang-orang yang lemah. Dengan kekuasaannya, Allah menjaga orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah yang Maha Pengasih memberi perhatian kepada orang-orang yang lemah yang menjadi korban kejahatan dari orang-orang yang kuat. Ini 3 poin yang kita bisa pelajari. Jadi kalau Bapak Ibu memerlukan materi, saya bisa bagikan PDF-nya. Tolong ulangin lagi Pak, apa tadi 3 poin tadi apa? Ya. Ikan PDF-nya kan ya, Mas Neto? Kenapa? Kirim pakai Bagikan PDF. PDF-nya kan, supaya kita jadi bisa tahu. Iya. Nanti saya share Pak Elmi ya. Ya, betul Pak Sharing Seto. di- Nanti by grup ya. Bagi sebentar Pak Seto. Bagi Bapak Ibu yang belum jadi member di grup Fides in Christum, tolong kirim chat ya, apa namanya? Kirim ke saya nomor telepon dan sebagainya ke saya. Nomor saya ada di flyer. Ya, terima kasih. Jadi saya membuat tulisan Bapak Ibu, tapi tulisan saya ini jangan dipikirkan sebagai saingan atau apa untuk bulan kitab suci ya. Tetapi ini materi untuk mempelajari kitab Nahum dan Habakuk. Nanti Bapak Ibu bisa ya enggak tebal, cuma 36 halaman. Jadi bisa dibaca. Tapi apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ada di sini. Dan Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu juga bertugas sebagai pemandu, nah materi ini Bapak Ibu bukan sebaiknya, tapi harus dipelajari. Kalau enggak bisa bercerita tentang Nahum, tentang Habakuk. Nanti ya itu saya ajak Bapak Ibu belajarnya pelan-pelan gitu ya, supaya lebih gampang memahaminya. Di pertemuan berikut kita akan melihat bagaimana kitab Nahum itu menyebutnya ya, menggambarkan hancurnya Asyur. Wah, gambarnya yang kita cuma lihat contohnya tadi, tapi kita bisa melihatnya lebih rinci nanti. Baik, kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan Pak Elmi. Ya Pak Seto. Pak Ferry mau mimpin
standby, Pak Ferry? Kalau belum, saya bacakan ini dari Pak Ferry sendiri ya. Ini ada pertanyaan Pak Seto. Bukannya Allah yang membiarkan bangsa lain untuk mengalahkan bangsa Israel? Setelah diserang dan dikalahkan, mengapa Allah menganggap mereka sebagai musuh yang menyakiti anaknya? Ya, apa yang ditanyakan itu tidak dikutip dari kitab Nahum. Jadi biar sekarang Nabi Yesaya yang jawab ya. Silahkan Bapak Ibu buka Yesaya bab 10. Yesaya bab 10 mulai dari ayat 5. Ya, ini nubuatnya serupa dengan nubuat Nahum. Sudah ketemu? Yesaya 10:5. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Nah, ini pernyataan Tuhan sendiri yang menghukum gitu ya. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan sasaran umatku untuk melakukan perampasan dan penjarahan, untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Itu Tuhan menggunakan Asyur sebagai alat ya. Kemudian ayat 7. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya. Dia itu siapa? Asyur, Pak. Tidak begitu maksudnya. Terus maksud dia sebenarnya apa? Dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya dengan seperti Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad atau Samaria seperti Damsyik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala. Padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Jelaskan ya. Saya nggak perlu menjelaskan. Nabi Yesaya sendiri yang menjelaskan. Sudah. Jadi Tuhan menggunakan Asyur sebagai alat, tapi Asyur punya sikap yang berbeda. Mau memunahkan banyak bangsa. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Seto. Barusan itu pertanyaan dari Ibu, maaf ya. Nah, saya lihat tuh. Oh, lost ya. Ya, bukan dari Pak Ferry tapi dari seorang ibu. Terima kasih. Dari Bu Valena, ini ada pertanyaan Pak Seto. Shalom, dalam Kejadian 1:27, seperti ukuran Tuhan Allah seperti ciptaannya. Bagaimana pula dalam Nahum? Tuhan Allah begitu ukuran yang sangat besar. Bisa juga baca di kitab Kejadian bab 3, lalu kita akan ketemu Tuhan jalan-jalan di taman. Bisa juga baca di kitab Kejadian bab 18, Tuhan datang bersama malaikatnya, datang ke kemah Abraham. Ya. Nah, kemudian begini. Kalau kita membaca Alkitab, jangan pernah lupa kita sedang membaca perpustakaan yang berasal dari zaman dan waktu yang berbeda. Kemudian, kalau kita bicara tentang gambaran-gambaran tentang Allah di Perjanjian Lama, perhatikan apa yang mau ditunjukkan di dalam setiap bacaan, setiap perikop.
yang Ibu kutip, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa yang dimaksudkan menurut gambar dan rupa kita? Nanti kan saya bingung jadinya. Jadi Allah itu wajahnya seperti wajahnya Pak Helmi atau wajah Bu Valen? Nah, bukan begitu kan menjawabnya. Tapi lihat yang berikutnya. Di perikop itu tadi kita akan lihat yang sama, yang mirip antara manusia dengan Allah, itu adalah kuasanya. Manusia berkuasa atas ciptaan yang lain. Dia punya kuasa atas ciptaan yang lain. Atas pohon, binatang. Nah, itu yang membuat manusia memiliki keserupaan dengan Allah dalam kitab Kejadian ini. Unsur itu yang mau ditunjukkan. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Seto. Sementara di chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Masih ada 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau membuka mic. Tapi pertanyaannya yang berkaitan dengan pengajaran malam ini ya tentang Nabi Nahum. Silakan Bapak Ibu. Peserta malam ini sekarang posisi 244 orang. Yang mau bertanya silakan. Atau udah cukup jelas? Atau kurang jelas? Silakan. Ya, Kalau mungkin Pak boleh. Seto, adakah Nahum ini seorang nabi? Adakah Nahum ini seorang nabi? Iya, Nahum itu nabi. Kemudian kalau dalam kitab ya ada 16 kitab nabi. Dan dari 16 itu 4 besar. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Yang 12 itu kecil. Nahum ada di antaranya. Kenapa besar, kenapa kecil? Yang besar itu kitabnya tebal. Yang kecil itu kitabnya tipis. Nahum hanya 3 bab. Habakuk juga cuma 3 bab. Oh, baca 1 bab. Hosea, Amos lebih panjang. Ya. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, ketika bicara tentang nabi, gitu ya, nabi itu bukan peramal. Nabi itu adalah orang yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Orang yang dipercaya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kemudian berikutnya, kalau nabi itu tugasnya menyampaikan pesan Tuhan, maka ada 2 hal yang harus dipahami. 1, bagaimana nabi menerima, memahami pesan Tuhan. 2, bagaimana nabi menyampaikan pesan Tuhan. Nah, kalau bicara tentang nabi yang menyampaikan, menerima pesan Tuhan, begini, ada yang cara sederhana, ada cara yang enggak sederhana. Bapak Ibu, kemana-mana Bapak Ibu boleh bisa mengatakan, Tuhan Yesus menyuruh aku mengasihi seperti Dia sudah mengasihi aku. Bapak Ibu ngerti itu dari mana? Itu dari beban psikologis. Bapak Ibu baca Injil Yohanes pasti akan nemuin, gitu kan? Nggak usah diskusi lagi, nggak usah bingung lagi. Tuhan menghendaki, Tuhan menyuruh kamu, bahkan bisa ngomong begitu ya. Tuhan menyuruh kamu mengasihi sesamamu seperti Dia sudah mengasihi kamu. Jelas ada teksnya. Nabi bisa bicara dengan cara model begitu. Ketika terjadi penyembahan berhala, itu kan di 10 perintah Allah ada. Ya, jangan membuat patung, bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembahnya, jangan beribadah kepadanya. Jadi kalau ada orang Israel menyembah berhala, sudah pasti salah, sudah pasti bertentangan dengan kehendak Tuhan, gitu. Enggak usah pakai buku, penglihatan atau apa. Ketika misalnya
ada orang yang menindas, memeras, memperalat sesamanya. Itu juga nggak usah pakai pendengaran, penglihatan gitu. Nabi langsung bisa menegur karena itu sudah dinyatakan di dalam perintah Allah di Taurat. Itu cara pertama. Cara yang kedua untuk menerima, memahami pesan Tuhan itu lewat penglihatan. Penglihatan itu seperti apa? Seperti apa? Bapak Ibu pernah nggak ngelihat tapi nggak pakai mata? Pernah Kapan sih, Pak. melihat tanpa mata? Saat sedang berdoa sih, Pak. Imajinatif. Berdoa. Yang lebih sering Mimpi, Pak. mimpi. Mimpi ya. Nah, kalau mimpi itu kan mata terpejam tapi ngelihat kan kita. Iya, betul. Berwarna atau hitam putih mimpinya? Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, bayangkan orang yang mendapat penglihatan itu orang yang seperti ngelihat dalam mimpi, cuma matanya melek dan ngelihatnya tetap nggak pakai mata. Kalau melihatnya pakai mata, berarti orang lain ngelihat dong. Tapi seorang nabi ketika menerima penglihatan, cuma nabi yang melihat, orang lain nggak ngelihat. Kenapa? Karena ngelihatnya nggak pakai mata. Seperti sedang bermimpi. Dan kemudian ada juga nabi yang memang menerima pesan Tuhan lewat mimpi. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Daniel, nah Bapak Ibu akan menemukan itu. Kemudian yang berikutnya, pendengaran setara dengan penglihatan ini tadi ya. Ada yang melihat, ada yang mendengar suara. Nah, kemudian berikutnya begini. Yang berikutnya, Nabi itu memahami kehendak Tuhan melalui peristiwa. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu pernah nggak ditegur Tuhan? Gimana Tuhan negurnya? Ditegur ketika kita merasa melakukan kesalahan yang begitu fatal gitu, Pak. Ada perasaan bersalah yang nggak bisa dijelaskan gitu, Pak. Ada peristiwa kan? Iya. Bukan karena tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di depan saya, lalu mengatakan begini dan begitu. Nah, apalagi secara fisik sudah nggak lagi. Nabi berbicara tentang ini. Tuhan menghendaki ini. Tuhan menghendaki itu. Tuhan bicara begini ketika orang Israel mengalami sesuatu. Misalnya ya, ketika pasukan Babel itu sudah mulai, bukan Babel, ketika pasukan Persia sudah mulai bergerak di bawah pimpinan Kores dan siap untuk mengalahkan Babel, Nabi mengatakan, sebentar lagi kamu akan pulang. Tuhan sudah menggerakkan Kores dan pasukannya untuk membawa kamu pulang. Itu 3 cara Nabi memahami pesan Tuhan. 1 lewat firman yang tertulis, Taurat. 2 lewat penglihatan dan pendengaran. 3 dengan memahami peristiwa sejarah. Nah, hanya orang yang dekat dengan Tuhan, yaitu para nabi, yang bisa mendengarkan itu, memahami itu. Bapak-bapak, tolong ingat-ingat ya. Bapak kenal berapa jenis tangisan istri, Pak? Beda-beda atau sama saja nangisnya? Beda, Pak. Beda. Jangankan soal situasi, tanggal muda sama tanggal tua aja tangisannya sudah beda kok. Tangisan sedih dengan tangisan senang sudah berbeda. Nangis senang karena ini, nangis senang karena itu juga sudah berbeda. Nangis biar nggak dimarahi juga beda lagi kan ya. Dari mana Bapak tahu jenis-jenis tangisan itu? Kanan suaranya, Pak. Hidup bersama, mengalami terus, bersama terus. Nabi bisa sangat sensitif tentang kehadiran Tuhan, memahami kehendak Tuhan, karena Nabi bergaul dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini Tuhan sudah mengingatkan saya supaya saya berhenti bicara. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.